Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah ya. Amin. Ananda hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi, relasi, dan fungsi yang akan disajikan oleh Retna Frina Putri SPD, salah seorang guru matematika SMP MTS di Kota Padang. Pembahasan soal-soal relasi dan fungsi. Soal pertama. Diketahui himpunan pasangan berurutan berikut. Relasi dari himpunan pasangan berurutan tersebut adalah, kita perhatikan hubungan antara 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12. Sehingga jawabannya adalah A. Sepertiga dari 1 adalah sepertiga dari 3, 2 adalah sepertiga dari 6, 3 adalah sepertiga dari 9, 4 adalah sepertiga dari 12. Soal yang kedua. 4 orang anak bernama Aidil, Ali, Wira, dan Zaid mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Aidil adalah belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Ali adalah menulis cerpen dan bermain komputer. Kesukaan Wira adalah belajar kelompok dan berenang. Sedangkan kesukaan Zaid adalah bermain komputer dan berenang. Anak yang mempunyai kesukaan belajar kelompok tetapi tidak suka berenang adalah, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal 2 ini, maka kita buat diagram panahnya. Aidil suka belajar kelompok dan menulis cerpen. Ali suka menulis cerpen dan bermain komputer. Wira suka belajar kelompok dan berenang. Zaid suka bermain komputer dan berenang. Anak yang suka belajar kelompok adalah Aidil dan Wira. Selain suka belajar kelompok, Wira juga suka berenang. Selain suka belajar kelompok, Aidil juga suka menulis cerpen. Jadi, anak yang mempunyai kesukaan belajar kelompok tetapi tidak suka berenang adalah Aidil. Soal yang ketiga. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah, kita jawab. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal 3 ini, maka kita rubah himpunan pasangan berurutan ini menjadi diagram panah. 5 dipasangkan dengan A, 6 dipasangkan dengan B, 7 dipasangkan dengan C, 8 dipasangkan dengan D. Untuk yang pertama, diagram panah. Pada himpunan A memiliki anggota 5, 6, 7, dan 8. Ini disebut dengan daerah asal. Himpunan B yang memiliki anggota A, B, C, dan D disebut dengan daerah kawan. Untuk menentukan apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi yang kita perhatikan, cukup daerah asalnya saja, yaitu anggota
pada himpunan A. Syarat ini merupakan fungsi adalah setiap anggota pada daerah asal memiliki pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Maka bagian yang pertama ini merupakan fungsi. Kita lihat lagi pada bagian yang kedua. Ini bukan fungsi karena 5 memiliki banyak pasangan. Pada bagian yang ketiga, ini juga bukan fungsi karena anggota pada daerah asal yaitu 5 dan 6 memiliki lebih dari satu pasangan. 5 memiliki 2 pasangan yaitu A dan C. Begitu juga dengan 6. 6 juga memiliki 2 pasangan yaitu A dan C. Kita perhatikan yang keempat. Ibu yakin Ananda tahu jawabannya. Ini adalah fungsi. Karena setiap anggota pada daerah asal memiliki pasangan, yaitu 6. Jadi, fungsi itu yang kita perhatikan hanya daerah asal, di mana anggota pada daerah asal ini memiliki pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Jadi, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah 1 dan 4. Oke, kita lanjutkan pada soal yang keempat. Perhatikan tabel tarif taksi berikut. Jika Bu Tati berangkat ke kantor yang jaraknya 12 km menggunakan taksi tersebut, besar biaya untuk membayar taksi adalah? Kita jawab. Dari tabel diketahui bahwa tarif awal taksi adalah Rp9.000. Tarif taksi berjalan setiap 1 km adalah Rp4.000. Kita perhatikan. Setiap 1 km bertambah Rp4.000. Sehingga pernyataan ini dapat kita buatkan rumus fungsinya sebagai Fx sama dengan 9.000 tambah 4.000x, dengan x adalah jarak tempuh. Jika jarak tempuh taksi 12 km, maka tarif taksinya adalah, kita substitusikan nilai 12 pada persamaan ini. Sehingga biaya taksi yang harus dibayar Bu Tati adalah Rp57.000. Jawabannya adalah C. Soal yang kelima. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 2 menit adalah 16 liter dan setelah 5 menit adalah 25 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai berikut. Dengan fenol adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Volume air dalam bak mandi setelah 10 menit adalah? Kita jawab. Pernyataan di atas dapat kita nyatakan dalam tabel berikut. Nah, kita perhatikan tabel ini. Ketika 2 menit, volume airnya 16 liter. Ketika 5 menit, volume airnya adalah 25 liter. Ibu yakin Ananda dapat menentukan berapa volume air pada waktu 3 menit dan 4 menit. Ya,
jawabannya pada waktu 3 menit adalah 19 liter. Pada waktu 4 menit adalah 22 liter. Karena setiap 1 menit volume air bertambah 3 liter. Jadi, pada waktu 1 menit volume air adalah 13 liter. Sehingga mula-mula volume air pada bak tersebut adalah 10 liter. Berdasarkan tabel di atas, kita ketahui bahwa volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan adalah 10 liter. Dan debit air yang dialirkan setiap menit adalah 3 liter. Sehingga volume air dalam bak mandi dialiri air selama T menit dapat kita nyatakan sebagai berikut. Jika bak mandi dialiri air selama 10 menit, maka volume airnya adalah 40 liter. Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.